Halo, salam jumpa lagi Sobat Tani sekalian dimanapun Anda berada ya. Kami sekarang lagi giat untuk menyiapkan ya salah satu bahan pendukung untuk pakan untuk ternak ayam KUB yang sampai sekarang ini masih diusahakan pengembangannya di BRNP NTT ya. Jadi untuk mendukung ini pakannya ya yang selama ini memang yang sebelumnya kita memang lebih mengandalkan pakan toko ya, dan untuk lebih menambah ya protein dari dedaunan kami menyiapkan dari daun kelor, dan ada juga dari daun pepaya dan dari jenis sayur kangkung. Jadi ini dilakukan setiap awal minggu ya, untuk disiapkan untuk 1 minggu. Tapi seperti apa pemanfaatannya, pentingnya daun kelor dan beberapa daun pepaya serta daun kangkung itu, nah, kita dengarkan berikut ini penuturan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sofia Ratnawati, MSc. Berikut ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kami tim Ternakan BRNP Nusa Tenggara Timur melaksanakan rutinitas kita setiap awal minggu. Kita selalu menyiapkan pakan tambahan untuk ayam KUB kita yang terdiri dari daun kelor, kemudian daun pepaya, ada daun kangkung. Kita bersihkan, kita iris. Kalau daun kelor, daun kangkung sama daun pepaya kita iris halus. Kenapa kita selalu menggunakan hijauan untuk ayam? Beberapa tahun lalu kita pernah melakukan kegiatan penelitian terkait dengan penggunaan manfaat daripada daun kelor ini. Di NTT ini kan daun kelor cukup banyak dan kita tidak susah mencarinya. Kita bisa mengambil di sekitar pekarangan, di sekitar kantor yang tumbuh. Kelor ini kandungan proteinnya cukup tinggi, kurang lebih sekitar 20 sampai 25% kandungan protein. Dan kalau kita campurkan dia di dalam salah satu bahan penyusun ransum ayam itu sangat murah biayanya karena sudah ada unsur proteinnya di situ. Dan biasanya kan salah satu indikasi ransum mahal itu karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Nah, sementara ini kita memanfaatkan daun kelor ini kan kita tidak membutuhkan biaya besar, hanya membutuhkan tenaga yang kita tenaga juga tidak banyak, karena kan tenaga pagi-pagi kita datang ke kantor, kita bisa menyiapkan ransum. Pemberiannya seperti apa, Bu? Pemberiannya kita biasa memberikan campuran kelor ini pada setiap hari, dicampur di ransum pakannya toko ya. Kita kasih saja disebarkan di tempat pakannya secukupnya. Kalau sehari sekali, jadi pagi atau pada saat siang hari atau sore hari. Itu ya, untuk daun kelor ya. Daun kelor, daun pepaya. Kalau pepaya? Daun pepaya, daun kangkung kan kita campur nih. Nanti ini kita adakan perlakuan lagi setelah kita bersihkan semua daun kelor dari batang-batang yang halus. Kita akan campur dengan irisan daun pepaya dan irisan daun kangkung. Setelah itu kita masukkan dia di plastik. Nah, setiap hari tenaga kandang kita IMA mengambil 2 sampai 3 bungkus untuk diberikan ke ayam KUB. Nah, pemberiannya untuk ayam KUB juga tidak semua kayaknya tuh, karena itu untuk yang umur produksi, umur yang bertelur dan remaja. Karena indikasinya kalau kita memberikan daun kelor secara teratur, produksi telurnya juga bisa naik. Cuma memang belum diteliti secara ilmiah kenaikannya itu berapa persen seperti. Cuma kita melihatnya dari
indikasinya dari jumlah telur yang dihasilkan dihasilkan pada setiap harinya, kan? Oke. Kita menjaga agar produksi telur yang katanya ayam KUB ini kan unggulnya di produksi telur. Kalau kita lihat setiap harinya sudah ada yang bertelur sekitar 50-60% dari populasi betina yang bertelur, itu kita indikasikan bahwa daun kelor ini cukup membantu di dalam mempertahankan, bahkan mungkin bisa meningkatkan produksi telur. Jika kita bandingkan dengan pakan toko komersil, jika kita berikan 100%, tapi kan itu harganya juga cukup mahal kan, dan itu biayanya sangat tinggi. Jadi kita antisipasinya kita menggunakan daun kelor. Yang berikutnya adalah jika kita rajin memberikan daun kelor, itu ayam-ayam terhindar dari penyakit. Kita sudah membuktikan selama sekian tahun kita memelihara ayam KUB ini, kematian yang disebabkan penyakit nyaris tidak ada. Ya. Kemudian daun pepaya juga begitu, kita memanfaatkan daun pepaya, bukan daun yang muda. Ini antibiotiknya juga cukup tinggi kan kalau daun kelor. Jadi mungkin ya penyebabnya itu karena vitamin tinggi, terus antibiotiknya juga cukup tinggi sehingga dia bisa menjaga ayam dari penyakit, serangan penyakit dan bahkan mungkin kematian. Kita mencampur bahan-bahan baku tadi, yaitu daun kelor yang sudah dibersihkan, kemudian daun kangkung yang sudah diiris, daun pepaya yang sudah diiris, kita gabung jadi satu, kita terus mengaduk-aduk sampai dia merata dan homogen. Biasanya kita kalau mencampur pakan konsentrat itu kita taruh di satu tempat yang luas, terus kita aduknya pakai sekop. Karena kita kan ini tidak punya sekop, kita pakai tangan. Tuhan sudah kasih kita tangan dua, kita aduk. Sekalian kita olahraga juga kan? Iyalah, olahraga tangan supaya karena kan tambah sehat. Umur-umur seperti kita ini kan, kalau tidak digerakkan dia lemaknya banyak, nah, kan? Supaya baju seragam bisa cukup sampai kita pensiun, gitu kan? Ya Ibu Nike, iyalah. Sudah. Kita kemas dan pemberian hijauan juga ada manfaat lain. Biasanya kan unggas itu kan paruhnya itu suka mematuk-matuk. Ya, sesamanya apa istilahnya kanibalisme gitu kan. Nah, untuk mengurangi sifat kanibalisme, kita salah satu caranya adalah dengan pemberian hijauan. Biasanya pemberian hijauan ini kita berikan setiap hari, yang diberikan bersama-sama dengan pakan toko. Komposisinya sebaiknya sama lah. Ini kita tidak semua kita masukkan di kantong plastik, karena biasanya kan daun kelor, daun kangkung atau daun pepaya yang kita jadikan pakan ini, kita akan simpan sebagian di atas meja ini untuk diangin-anginkan dan untuk pemberian besok pagi, minimal maksimal sampai 1-2 hari. Nanti setelah hari ketiga atau hari kedua kita ambil yang dari lemari es. Ada beberapa bungkus. Sekitar berapa bungkus nih? 10 ya? Lebih? Hah? 8, 9, 12, 11, 16. Angin-anginkan dia untuk pemberian besok dan lusa. Oh, itu cukup ya? Oke, selesai pencampuran dan pengemasan. Tinggal kita lanjut.
Oke.